aku kan punya mimpi pengen bikin film. Sebetulnya dari 2 tahun yang lalu. Cuma memang kan kalau bikin film itu ternyata kan tidak semudah yang dibayangin. Harus cari penulis yang bagus, gitu kan. Karena kan ceritanya kan ini pengen ceritanya emang bener-bener yang touchy gitu, yang memang kejadian sehari-hari. Akhirnya ketemu penulisnya, terus cari-cari kira-kira siapa ya sutradaranya yang bisa menggarap film yang Niki pengen gitu kan. Akhirnya ketemu Mas Hanu gitu. Nah kemarin itu selamatan film gitu. Nah Mbak itu main di film Niki. Main di film Niki. Iya, melalui casting juga. Oh, harus casting. Harus casting, semua pakai casting. Semua. Selain Mbak Im, Niki. Ada Rehanun, ada Tara Budiman, Semuanya nih. ada siapa lagi ya? Aduh siapa lagi ya? Banyak sih pemainnya, banyak. Oke. Dan semuanya lagi banyak. Sekarang lagi proses syuting ini. Lagi proses ting. Oke, Kak Niki sendiri ikut terlibat juga nggak sih dalam film itu? Niki produser aja Produser, yang iya. sebagai yang membiayai. Oke, sebagai yang B. Kenapa memang setiap film? Karena udah berapa film ya bisa dibilang? Kan dulu kan Niki pemain film, dulu kan filmnya udah ada berapa ya, 13-14an gitu kan. Terus punya angan-angan kayak, oh kayaknya kalau bikin film sendiri seru nih, karena udah biasa main film kan, kalau bikin film kayak gimana ya gitu. Jadi yang ngumpulin duit sampai uangnya terkumpul ya udah bikin. Berarti Tapi emang bener-bener harus bikin filmnya, nggak boleh yang ngasal gitu, karena kan film itu kan bukan 1-2 M ya. Oke. Nah, ini film yang keberapa buat Kak Niki? Ini film pertama yang Niki produserin. Yang produser. Kan tadi waktu itu kalau nggak salah sempet juga deh. Sama Mas Riza Mantovani belum nggak jadi kan, karena kita agak berseberangan gitu. Oke. Selama 2 tahun Bandara Project ini kami ini, terus akhirnya bisa menggait orang-orang bagus semua untuk masak masalah. Prosesnya seperti apa? Perkenalan dulu sama Mas Hanu, kita banyak ngobrol dulu gitu. Mas Hanu kan juga harus tahu Niki kayak gimana, Niki harus tahu Mas Hanu kayak gimana. Karena kan Mas Hanu pertama tuh Mas Hanu sama Niki tuh takut. Karena sama takut. Iya, karena wah Niki tuh kontroversi gitu kan. Kalau bikin film gimana segala macam ini itu. Akhirnya kita ngobrol, Mas aku tuh pengen bikin film begini loh Mas, tentang ini. Akhirnya dia kita ketemu lagi akhirnya dia setuju kayak oke deh, gue yang garap filmnya gitu. Boleh sedikit spill Kak? Tentang perempuan. Lebih ke kemana nih? Ke perempuan. Tentang ke perempuan aja Tentang pokoknya. perempuan. Iya. Ngambil Gue pengen mengangkat harkat dan harga diri seorang perempuan. harkat dan harga diri seorang perempuan. Ada spill dikit dari tentang kisahnya? Ada lah, nanti nggak surprise dong. Berarti saat ini sudah mulai jalan? Lagi proses syuting. Lagi prosesnya. Iya. Daerah-daerah mana aja? Yang dipakai? Jakarta, Bali, mana lagi ya, satu lagi ya? Rahasia lah. Rahasia ya. Nah, yang menarik adalah yang sampai di spill di TikTok adalah Kak Niki sama Mas Baim. Ya. Kita tahu banget kan kontroversimu seperti apa dengan dia gitu kan. Sampai akhirnya bisa project bareng, gimana ceritanya? Nggak tahu ya, memang udah kadarullah dari Allah aja kali ya, memang harus dipertemukan gitu kan. Tapi kan sebetulnya pada dasarnya kan Niki sama Baim memang nggak ada pernah punya masalah gitu. Itu kan hanya karena miskomunikasi, akhirnya jadi besar karena netizen gitu. Yang sebenarnya udah damai-damai dari dulu gitu. Cuman kemarin pas lagi selamatan ada ya udah foto yuk. Ada rasa canggung juga nggak sih? Karena kan selama ini ternyata kalian tuh tak kenal kata sayang gitu kan. Baim sama Niki tuh dari dulu temenan. Oke. Temenan dari dulu. Oh. Gitu, nggak ada yang, mungkin karena kalau kita lagi nongkrong nggak pernah, dulu kan sosial media nggak separah ini ya kan, jadi kalau kita lagi nongkrong ya biasa aja, dan kalau kita lagi nongkrong kan nggak yang dikit-dikit posting, kalau sekarang kan posting apa-apa posting gitu kan, yang nggak ada, maksudnya ya sama Baim memang dari dulu memang temenan, cuman memang nggak deket, bukan teman deket gitu. Terus ada masalah gara-gara miskomunikasi, terus dipertemukan kemarin ya jadinya silaturahmi lagi gitu, kayak wah Baim apa kabar segala macam, karena kan semenjak dia menikah kan dia sudah beda gitu, karena kan udah jadi bapak rumah tangga. Casting semua di film kita itu casting. Kenapa? Memang harus, karena gini, karena di setiap peran itu Niki pengen yang memerankan itu bener-bener masuk ke dirinya gitu, kayak menjiwai. Jadi kayak ini karakternya harus gini ya Mas Anungnya. Jadi di film ini tuh
bukan hanya Niki sekedar membiayai, tapi Menggelontorkan dana pengen gitu ya. masuk ke gimana sih cara proses pembuatan film melalui casting segala macam gitu kan. Kita kan aku kan sama Mas Anung banyak ngobrol kan, kayak Mas Anung aku pengen yang meranin ini nih orangnya harus begini nih gitu, kalau nggak bisa gitu kan ya, jadinya harus melalui casting. Nah, Baim sendiri menjadi pemeran utama atau gimana? Peran utama dia Peran utama. sama dia Kaget gak sih? karena pas banget gitu kayaknya. Kalau dia yang ada beberapa, tapi pas dia lagi casting kok kayak greget ya gitu Berarti kan. Kaniki pada saat casting itu pun Kaniki ada di situ, hadir di situ. Enggak, kalau waktu itu lagi ada di Korea. Enggak, lagi ada di Eropa. Lagi ada di Di Eropa. Eropa. Pas Kaniki melihat castingnya Mas Baim, Lewat video, lewat ini PDF. Apa tuh namanya itu video yang dikirim? terus pas tahu melihat komentar pertamamu, oh udah ya ini aja atau gimana? Bagus, menjiwai banget. Menjiwai banget. Oke. Nah, ada pesan tersendiri nggak sih ke Mas Baim sendiri kemarin pas saya ketemu syukuran? Enggak ada Lo sih. harus ini. Enggak sih, Niki cuma pengen semuanya berjalan dengan baik aja supaya bisa menyuguhkan tontonan yang bagus. Ini kan buat 21, buat bioskop, jadi nggak pengen ada celah gitu. Sekarang kan TikTok, Iya. banyak banget yang kayak komen-komenin film ini begini-gini, spoiler segala macam. Aduh, mudah-mudahan nanti yang berkomentar semuanya bagus. Gitu. Makanya preparationnya itu setahun. Itu Kaniki sendiri yang menulis atau ada yang membantu? Sebagian ya, tapi diperbagus lagi, diperhalus lagi sama penulis. Penulisnya itu yang nulis siapa yang namanya ya, lupa deh. Pokoknya yang bagus deh. Dan semuanya merekrut orang-orang yang lagi ada masalah kan, kayak Hanun, kebetulan banget Itu kan? bukan, kalau Rehanun itu udah dipilih dari beberapa bulan yang lalu. Kebetulan dia ada masalah ini gitu kan. Ya, tapi wajar lah, namanya manusia, apalagi di dunia entertainment ya, apa-apa kan pasti sekarang di up gitu ya, biasalah masalah rumah tangga atau segala macam. Oke. Kan program internal, program di masalah dalam internal ini mengganggu gak sih untuk tugas kamu? Enggak, itu urusan pribadi, kita nggak ada ikut campur sama sekali. Yang penting dia fokus aja dalam bekerja. Kaniki, setelah ada yang memposting dirimu dengan Mas Bayu, menjadi banyak komentar-komentar positif nih. Nanti kata, ternyata dia tidak seperti yang kita bayangkan ya, ternyata dia tidak ini, gimana tuh kan? Ya memang begitu harusnya, soalnya kan orang kenalnya tuh huru hara aja gitu kan, sebetulnya enggak. Kalau huru hara itu sebenarnya hanya itu kan udah branding yang susah banget untuk dihapuskan dalam kehidupan Nikita Mirzani gitu. Jadi kalau orang tahu, oh Nikita Mirzani huru hara, taunya itu aja. Berarti yang gua branding, yang gua bikin selama ini dapat gitu. Cuman ya sekarang kan seiring berjalannya waktu, bergantinya tahun, bertambahnya usia kan, pengen deh yang huru hara itu gue tinggalin gitu. Gimana cara ngapus nih, gue juga bingung. Makanya sekarang gue lebih calm down ya kan, nggak pernah yang mau ngeladenin entah siapa yang ngajakin ribut atau dikomenin siapa, gue bodo amat sekarang. Mau lagi fokus ke film, soalnya nggak mau terpecah belah pikirannya sama yang lain-lain. Jadi enjoy juga nggak sih akhirnya? Enjoy banget. Ketemu teman Enjoy lama banget. yang dianggap luar sana dibilang ribut segala macam. Orang jadi lebih kenal Nikita secara pribadi sekarang, karena Nikita kan sekarang banyak ketemu sama orang gitu kan. Kayak di film ini kan ketemu sama pemain, ketemu sama orang-orang, jadi orang mereka punya pikirannya, oh Nikita nggak kayak di Instagram ya. Menjadi lebih enak juga nggak sih? Lebih enak, Ketemu, lebih tenang, lebih peaceful, lebih damai gitu. Nah, tapi kan dengan munculnya project film kamu ini secara nggak langsung ada yang bilang juga, wah ngedompreng huru haranya kamu dengan Baim nih. Oh enggak. Kalau Baim itu memang udah, jadi film ini kan udah dibilang preparationnya itu kan 1 tahun gitu. Jadi memang bukan baru-baru aja dia dipilih. Itu kan kalau ngedompleng itu enggak ya, karena semua ada prosesnya, melalui proses casting, melalui baca skenario dan lain-lain gitu. Jadi film ini bukan film yang ngasal, yang ini lagi viral nih diambil, enggak kayak begitu prosesnya. Oke, udah lagi. Nggak nih, pesannya di film ini apa sih yang mau Kak ini diangkat? Selain perempuan membela. Perempuan itu harus berani ngambil sikap gitu. Itu aja sih, karena kan kebanyakan perempuan sekarang lemah akan duit lemah akan harta gitu. Jadi harga diri pun dibuang sama mereka sia-sia.